Bagi sebagian orang, kesenian ini sangat terasa kental hawa magisnya. Warga di sini menganggapnya sebagai bagian dari legenda, sebuah saksi perkembangan sejarah daerah Pagung dari awal hingga sekarang. Sugeng rawuh dhateng Kabupaten Kediri. Sing artine selamat datang di Kabupaten Kediri. Sebuah daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki beragam daya tarik yang unik. Selain pariwisata, kebudayaan di sini juga tak kalah menarik. Ada satu kesenian tradisi yang tak dimiliki oleh daerah lain. Letaknya di lereng kaki Gunung Wilis, tepatnya di Desa Pagung, Kecamatan Senen, Kabupaten Kediri. Kesenian ini tersimpan di balik Desa Pagung. Warga Desa Pagung menganggap kesenian ini memiliki keunikan dan keanehan tersendiri. Namanya adalah wayang Mbah Gandrung. Orang-orang biasa memanggilnya dengan sebutan wayang Mbah. Warga Desa Pagung percaya bahwa kesenian wayang Mbah Gandrung adalah anugerah yang datang secara tiba-tiba. Adanya Mbah Gandrung itu termasuk diayomi dengan masyarakat, khususnya Desa Pagung. Intinya Mbah Gandrung itu bisa menunjukkan harapan masyarakat, khususnya Desa Pagung. Intinya adanya Mbah Gandrung setiap suro itu dijelaskan adanya kebijakan, ada kegiatan. Ya intinya untuk menggugah masyarakat itu biar tahu seperti apa budaya itu. Gandrung ini termasuk jenis wayang yang memang sudah diambang kegunaannya. Mbah Gandrung ini memiliki beberapa spesifikasi yang khusus yang tidak dimiliki oleh kesenian yang lain. Wayang ini mungkin satu-satunya di Kediri dan mungkin di Indonesia, karena wayang ini lebih kuat di unsur mitosnya. Kami orang Kediri itu mengatakan bahwa menyebut wayang Mbah Gandrung ini adalah wayang mitos, wayang mistis, karena memang wayang ini hanya ada di Desa Pagung, Kecamatan Senen, di Kabupaten Kediri, dan proses penemuannya pun memiliki kronologi yang panjang. Kalau proses penemuannya, kalau menurut cerita itu memang sekitar abad 20 awal ya, tahun 1920-an ya. Dalam sejarahnya dikatakan bahwa wayang ini muncul secara tidak sengaja. Itu dulu mbah buyut-buyutnya itu memang pernah menemukan sebelumnya didahului dengan mimpi, menemukan sebuah sebongkah kayu dari Sungai Berantas gitu. Dari sungai itu bongkahan kayu itu dibuka, ternyata ada wayang tersembunyi di situ. Nah, itu akhirnya dimunculkan wayang-wayang itu. Jadi mulai ada yang ditemukan di Berantas, ada yang ditemukan di sebuah punden di Desa Pagung, ada yang datang dari mana begitu kan. Jadi prosesnya sendiri penuh dengan misteri. Wayang Mbah Gandrung ini adalah wayang mistis, artinya bahwa wayang ini kalau kita lihat secara bentuk fisik itu masuk kategori wayang panji. Wayang panji dari situ ada tokoh Asmoro Bangun, ada tokoh Chandra Kirana, namun itu secara wayang krucil, tidak secara wayang panji atau kalau di Kediri umumnya disebut wayang krucil, wayang kayu. Tapi dari wayang Mbah Gandrung ini bisa berubah namanya jadi Mbah Gandrung, terus
ceritanya juga bisa bermacam-macam, melintasi masa Panji gitu. Jadi ceritanya mulai dari abad ke 14 sampai abad ke 16. Jadi bayangkan wayang itu kalau secara fisik itu wayang Panji yang notabene adalah peninggalan abad ke 14, masa Majapahit akhir, masa Kediri, masa Majapahit akhir. Tapi ceritanya masa kemerdekaan, Sawung Galing, Baron Skender itu kadang-kadang unik. Nah, tapi kita nggak bisa nyalakan karena memang dari pakem wayang Mbah Gandrung ini memang dalangnya ini melakukan pertunjukan dengan tren, dengan cara tren. Artinya memang tidak sadar, dalam tanda kutip memang dirasui sesuatu sehingga dalang itu bisa bercerita. Di balik keanehan dan keunikan tersebut, kesenian wayang Mbah Gandrung memang memiliki peraturan-peraturan yang tidak bisa dilanggar. Contohnya, apabila memiliki kepentingan permohonan yang memiliki tujuan, hal ini hanya dapat dilakukan pada hari yang ditentukan berdasarkan mimpi yang diterima oleh pewaris kesenian tersebut. Demikian pula untuk pemilihan dalang, lakon yang akan diceritakan dan atau penulis yang juga ditunjuk berdasarkan mimpi. Namun, di balik semua itu, kesenian wayang Mbah Gandrung adalah sebuah kesenian yang penuh akan nilai luhur dan Kesenian klasik itu artinya kesenian tradisi yang memang kategorinya khusus karena memang tidak banyak diperlihatkan di orang-orang lebih seniman-seniman yang lain. Jadi tidak mudah diturunkan, tidak mudah ditularkan. Jadi dia itu sifatnya seperti tertutup, introvert. Jadi dia itu berkembang secara sendiri, mandiri dan tidak bisa ditularkan. Kalaupun kita melakukan pembuatan wayang secara replika begitu ya, kita juga nggak bisa mengatakan itu wayang Mbah Gandrung karena secara fisik itu wayangnya wayang kecil. Yang disebut Mbah Gandrung itu ada satu kesatuan antara wayangnya, antara dalangnya, antara proses trennya. Setiap tahapan memang ada beberapa ritual. Jadi memang dari mulai mengeluarkan dari tempatnya, menggotong, membawa ke tempat pagelaran yang tidak boleh dinaikkan kendaraan motor. Tradisi menggotong peti kayu ini, menurut leluhur adalah salah satu nilai luhur agar selalu berteguh hati dalam melakukan sesuatu. Kencengnya tekad, nek nyetan yo nyetan, gak noleh-noleh mlaku sing jujur. Persiapan dimulai dengan memasang bambu sebagai gawangan atau latar tempat pagelaran wayang akan dilakukan. Selanjutnya, pengrawit menyusun kain batik untuk melengkapi gawangan. Beberapa pengrawit lainnya ada yang menyiapkan kemenyan dan alat musik. Alat-alat musik tersebut sungguh sederhana. Ada gendang, rebab, ketuk dan kenong, empul, dan yang terakhir adalah gambang. Uniknya, gambang ini disanggah oleh gedok atau batang pisang. Kesenian ini tidak menggunakan sinden atau alat pengeras suara, namun suara yang dihasilkan terdengar cukup jelas, keras, dan tentunya merdu. Setelah semua persiapan atribut pementasan siap, dalang dan pengrawit pun meminta warga untuk menyediakan selamatan. Oh iya, untuk melaksanakan pagelaran, terdapat tahapan di mana warga menyiapkan hidangan berupa selamatan untuk di awal dan di akhir pagelaran. Hidangan selamatan ini bertujuan bagi berdoa bersama, mengucap syukur dan berbagi hangatnya kebersamaan
doa dengan bahasa Jawa. Hidangan selamatan berisi nasi, ayam ingkung, serta lauk pauk lainnya. Enak teman ya, Cak. Setelah menikmati hidangan, pembukaan pagelaran pun dimulai. Pembukaan ini diawali dengan dikeluarkannya gunungan. Uniknya, gunungan milik wayang Mbah Gandrung berbeda dengan gunungan wayang pada umumnya. Gunungan ini terbuat dari bulu merak panjang yang diletakkan di depan dalam. Setelah itu, dilanjutkan dengan keluarnya wayang utama. Setelah itu, dalang dan pengerawat pun bergegas menata seluruh tokoh wayang lakon di gawangan. Setelah tertata rapi, dilanjutkan dengan keluarnya salah satu tokoh wayang utama, yaitu Semar. Semar merupakan tokoh wayang pengayom bagi masyarakat Jawa. Figur Semar di kesenian wayang Mbah Gandrung memiliki rambut panjang terurai dan wajahnya hampir mirip seperti figur tokoh dalam wayang kulit. Keluarnya tokoh Semar sebagai pembukaan pagelaran sebagai simbol untuk mencari berkah atau petunjuk pengayoman. Namun, tokoh Semar ini pun tidak termasuk ke dalam cerita yang akan dimainkan oleh dalang. Penampilan tokoh Semar hanya sebatas sebagai pembuka ritual dengan cara menjamasi. Dalam arti memandikan dalam pusaka seperti keris, tombak, dan lain sebagainya. Setelah tokoh Semar selesai, akan dimasukkan kembali ke dalam kain batik dan kotak kayu. Saat itulah pagelaran lakon cerita oleh dalang dimulai. Pada pagelaran wayang Mbah Gandrung, lakon cerita tidak ada karakter pasti. Karena ide cerita dan pemilihan karakter bukan wewenang dari dalang, namun menunggu adanya wasit atau mimpi. Pagelaran ini kiranya memakan waktu hingga kurang lebih selama 2,5 jam. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap yang paling ditunggu. Pagelaran wayang utama. Pagelaran ini tidak terkait dengan ide cerita yang dituntaskan dalang. Tokoh utama dari keseluruhan pagelaran ini terdiri dari wayang Mbah Gandrung Kakung, wayang Mbah Gandrung Putri, dan wayang Joko Luar sebagai simbol bahwa ucapan janji atau nazar telah dilaksanakan atau berhasil diatasi permasalahannya. Pagelaran tokoh-tokoh ini merupakan prosesi ritual penjamasan seperti pada tokoh Semar sebelumnya, dan diakhiri dengan diberikan rocean atau rangkaian bunga mawar, kantil, kenanga, dan melati yang dikaitkan. Pada tahap pagelaran tokoh wayang utama ini adalah puncak dari dilaksanakannya pagelaran. Suasana pagelaran berubah menjadi sangat khusyuk dan terasa sekali hawa magisnya. Ngerti orang, tokoh wayang utama ini tidak pernah diganti atau diperbaiki sejak waktu ditemukannya hingga sekarang. Tidak mengalami keropos, bahkan terlihat semakin kokoh, magis, serta menarik untuk diperhatikan secara detail. Setelah warga yang memiliki kepentingan menyalurkan aspirasi atau tujuannya, serta mengucap rasa syukur dan berterima kasih, tokoh wayang utama ini pun selesai dipagelaran. Berikutnya, tokoh-tokoh ini kembali dimasukkan ke dalam kain batik lapis 3 seperti semula. Dengan ini, pagelaran kesenian wayang Mbah Gandrung pun selesai. Atribut pagelaran dibereskan hingga rapi,
dan dimasukkan kembali ke dalam kotak kayu penyimpanan. Lalu, pagelaran ditutup dengan selamatan dan doa penutup yang dipimpin oleh dalang. Iya Kak, pagelaran ini sangat unik dan menarik toh. Warga Desa Pagung tentunya sangat menjunjung tinggi keberadaan kesenian wayang Mbah Gandrung. Hingga kini, kesenian ini masih dipagerkan atas nama warga dan untuk warga itu sendiri. Seperti salah satu keluarga di sekitar area tempat tinggal wayang Mbah Gandrung ini menanggap wayang Mbah Gandrung karena permintaannya telah tercapai. Tidak muluk-muluk, hanya berterima kasih atas apa yang sudah diterimanya. Perilaku anak yang santun, kesehatan yang melimpah, dan hidup yang sejahtera. Pencapaian sederhana itulah yang membuat kesenian wayang Mbah Gandrung terus dijunjung oleh warga desa setempat. Nilai-nilai luhur yang ditularkan sangat sederhana dan selalu ada di sekitar kita. Tentunya harapan kita kesenian ini di tengah keterbatasannya itu kita berharap kesenian ini tetap ada, tetap hidup di masyarakat kita, karena bagaimanapun juga nenek moyang kita dulu menciptakan itu juga tidak serta-merta dan tidak mudah, melalui proses yang panjang. Jadi tentunya bagi kami, bagi generasi muda sendiri, bagi masyarakat Kabupaten Kediri,